Hai girl, saya Joan dan hari ini Joan akan bercerita-cerita seputar single baru Joan bersama cewekbanget.id. Oke, pertama selamat ya Joan buat lagu barunya. Makasih banyak. Oke, boleh dong diceritain nih ke teman-teman lagu Tiada Kata Maaf itu bercerita tentang apa? Tiada Kata Maaf ini bercerita tentang apa? Tiada Kata Maaf lagu ini tuh sedikit berbeda karena lagu ini tuh kayak dari orang yang membuat kesalahan, dia ingin minta maaf dan tidak dimaafkan. Jadi kalau untuk Joan pribadi sih lagu ini Joan lebih banyak melihat dari banyak kisah-kisah di luar sana. Misalnya kalau misalnya ada orang yang berselingkuh, kemudian dia kayak mau minta maaf dan ingin memperbaiki semuanya, tapi ternyata dia tidak dimaafkan. Jadi ya cukup lagu yang berbeda, jadi kayak cukup berani gitu untuk membawakan lagu ini. Oke, berarti benar nggak sih kalau lagu ini tuh inspirasinya dari pengalaman Joan sendiri? Inspirasi dari lagu ini ya ada beberapa dari pengalaman Joan, tapi kebanyakan di luar sana Joan lebih banyak melihat pengalaman orang lain juga. Jadi semuanya dikumpul menjadi satu dan ya, jadilah lagu ini. Kalau liriknya, boleh cerita? Jadi kalau untuk liriknya itu sebetulnya lagu itu dibuat sama Kak Adit, tapi di dalam lagu ini pun ada beberapa bagian lirik yang Joan juga ikut dalam pembuatan liriknya, dan itu ada di verse 2 dan juga ada di bagian bridge. Ya. Pas lirik apa sih? Bridge yang Yon paling suka sih bridge sih, kayak pikirku kau kan mengerti apa yang ingin aku akui. Jadi kayak di part itu Yon senang karena dia lebih ke arah emosi seorang yang buat salah. Jadi kayak dia benar-benar kayak udah bingung, dia pengen minta maaf, tapi yang awalnya dia berpikir, jadi Joan itu buat bridge ini, Joan tuh membawakan imajinasi Joan kayak saat seseorang buat kesalahan, dia selingkuh, kemudian dia mau minta maaf, jadi kayak pengen mengklarifikasi agar kedepannya hubungannya lebih baik gitu kan, tapi langsung ditolak mentah-mentah sama si cowoknya gitu. Jadi di sini tuh kayak lebih ada emosinya, terus ada penyesalannya, ada dia udah bingung mau ngapain, dan semuanya itu ada di dalam bridge ini. Makanya part yang paling Joan suka ya bagian bridge-nya. Tumpah semua gitu ya? Iya. Oke, next, benar nggak sih kalau lagu ini tuh genrenya ballad? Ya, genre lagu ini tuh ballad. Jadi benar-benar kayak di luar zona amannya Joan. Jadi kayak benar-benar Joan biasanya menyanyikan lagu R&B, kemudian biasanya juga gospel, reggae. Jadi benar-benar lagu kali ini tuh ballad yang jauh banget dari genrenya Joan. Tapi Joan secara pribadi, Joan tuh membuka diri. Jadi misalnya kalau ada lagu baru yang dikasih ke Joan gimana ya? Kayak Joan dikasih bahan. Jadi Joan mencipta. Jadi kayak Joan bagaimana Joan bisa merubah si lagu barat ini menjadi versinya Joan gitu. Terus kenapa nih awalnya Joan mutusin diri coba lagu ballad gitu? Kenapa nggak pertamanya R&B ya? Untuk yang pertama Joan, karena tadi pertama makasih banyak buat Kak Adit, karena ini lagunya Kak Adit. Jadi pas dikasih ke Joan kayak wah ini ballad ya. Jadi Joan pertama masih rada gimana ya, kayak ragu sama diri Joan. Kemudian Joan dengerin nih lagu ini, semalaman Joan dengerin, Joan mulai memasukkan feel Joan ke dalam. Jadi emang Joan pengen banget, waktu pertama Joan pengen banget kayak mendapat lagu kayak R&B segala macam. Cuma menurut Joan membuka diri, benar-benar kayak masih mau coba lagu-lagu kayak lagu ballad. Jadi pas dikasih lagu ini, Joan kayak oke, Joan nggak boleh takut nyanyiin lagu ini, dan Joan harus benar-benar senyaman mungkin. Karena Joan tuh di lagu ini banyak banget falsetonya, jadi kayak tiada kata maaf
Itu Joan itu waktu di Idol Joan nggak pernah bawain falsetto kecuali waktu pertama audition Baby It's You, You're the one I love, itu ada beberapa naik, itu ada masuk falsettonya. Tapi selama penampilan setelah itu, penampilan semua Joan yang ada di Idol itu kayaknya falsettonya susah. Kadang kemarin bahkan ada yang paling memalukan itu di Proud Mary, itu Joan nyanyiin lagu Proud Mary Keep on Burning. Jadi ada bagiannya Get up, itu Joan nggak nyanyi. Jadi pas Joan hilang suara Joan, jadi falsettonya nggak bisa. Jadi setelah kelar dari Idol, Joan itu melatih falsettonya Joan, dan ini Joan berani nih keluarin di lagu balad. Jadi lagu ini tuh spesial banget buat Joan karena selain genrenya itu beda sama yang biasa Joan bawain, Joan pun berani ngambil falsetto di dalam lagu ini. Gitu. Jadi tantangan tersendiri. Ya, jadi tantangan tersendiri. Tapi ya kembali lagi ke tadi, Joan benar-benar membuat diri Joan nyaman, aman, setenang mungkin untuk menyanyi lagu ini, biar lagu ini itu intinya kayak udah jadi, dia bakal nempel di Joan terus karena ini single pertama. Dia bakal nempel sampai kapanpun, Joan dimanapun udah punya lagu, udah single pertama Joan, ya Tiada Kata Maaf ini. Ada nggak sih pengalaman spesial selama pembuatan lagu ini? Pengalaman spesial selama pembuatan lagu. Iya. Gitu. Joan itu pertama mau rekaman itu sempat hilang suara Joan. Jadi di hari yang sama. Kemudian kita pengen rekamannya itu mau ditunda. Jadi kayak waktu itu hari Jumat mau ditunda ke hari Senin. Cuma hari Senin itu Joan harus menghadiri suatu acara. Joan harus, bukan menghadiri sih, sebetulnya Joan harus nonton futsal. Joan harus nonton futsal di Bandung. Jadi Joan kayak jangan dipindahkan ke hari Senin. Makanya Joan kayak oke, tunggu. Joan buka sepatu. Joan itu pakai boot kayak gini juga, tapi kayaknya dia bukan warna hitam juga, tapi hitam yang bukan hitam mengkilap. Joan buka sepatu, Joan minta izin, dan Joan lari di depan studio. Bener-bener Joan lari di jalanan. Joan lari sampai panas. Jadi waktu dulu kata Kak Indra Aziz itu kita harus hangat kalau misalnya kita pengen suaranya keluar itu enak kan, makanya kenapa ada olah vokal, kenapa ada kita harus paling enggak pemanasan dulu sebelum menyanyi, karena kalau misalnya studio itu kan dingin, jadi itu benar-benar bisa mempengaruhi suara kita. Jadi Joan lari dulu tuh, lari pas masuk masih panas, kak rekaman, jadi langsung pas masuk, Kak boleh nggak, Joan sembunyi dulu kan di toilet, boleh nggak dimatiin AC-nya, jadi AC-nya langsung dikecilin, atau kayaknya dimatiin deh AC pasti ruang rekaman. Dan Joan senang banget karena asik banget rekaman sama C7 Music tuh asik banget, karena kita bisa kayak yuk ya matiin AC-nya. Jadi Joan langsung coba untuk nyanyi si single kedua ini, amin. Nyanyiin single pertama ini. Jadi Joan tuh nggak, kan kemarin ada 2 lagu yang disiapkan, itu benar-benar jauh dari pemikiran Joan bahwa yang bakal dipilih tuh lagu yang ini. Dan Joan bisa, bahkan Joan bisa beberapa kayak beberapa nada tinggi dengan teknik falsetto, dan itu Joan bisa. Akhirnya Joan kayak wow, ternyata lumayan. Jadi itu sih kejadian lucunya, salah satunya itu. Kemudian lucunya di bagian pembuatan video klip sih lebih banyak. Kenapa? Ya, karena Joan itu tidak terbiasa romantis. Kayak Joan tuh susah sekali mendalami acting romantis. Jadi kayak ada beberapa di bagian videonya itu Joan kaku, tapi berhubung si modelnya ini kita sudah kenal. Jadi si modelnya ini tuh Kak Jens, dia dulu dancernya Idol pada saat seasonnya Joan, dan kita akhirnya pas ketemu sambil saling cerita, dan akhirnya tidak terlalu kaku saat acting. Tapi memang lucunya karena Joan tuh susah sekali. Ayu sama Marian juga datang waktu Joan syuting video klip, malah mereka sempat datang terus cerita kayak oke, Marian bilang kayak Lala bilang gini ke Joan, ya apa, Be mau lihat kawan romantis, langsung Joan kayak jangan, Joan romantis tuh tidak cocok sekali, bisa tsunami naik, karena Joan memang tidak cocok buat romantis. Tapi ya mau bagaimana lagi, dan itu, tapi Joan senang karena itu salah satu pengalaman baru. Dan ada lagi yang lucunya itu saat lagunya diputar cepat, jadi Joan benar-benar kayak harus direkam dan jadi kayak direkam tapi kan mau dibuat slow motion.
itu Yon susah karena cepat tapi harus mendalami. Jadi kayak tergamam sampai terus Yon kayak bagus kan itu benar tidak, terus mereka ya lumayan bisa. Jadi itu susah, maksudnya susah tapi asik karena timnya bukan orang-orang yang suka marah-marah. Jadi timnya juga asik. Selama kita syuting video klip dari awal, dari pagi sampai malam, enjoy aja. Oke, berarti lagu Joan udah bisa didengerin di mana? Jadi lagunya Joan itu bisa didengarkan di Spotify, Joox, Deezer, Apple Music, dan juga kalian bisa dengarkan di YouTube 7 Music Indonesia. Tinggal ketik Joan Tiadakah Maaf. Tiadakah maaf dan kesempatan sekali lagi untuk mengulang yang pernah ada. Bye.